Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqmal Ansori. Di sini kita akan menjelaskan kembali mengenal tahapan produksi film. Yang pertama kita harus mengetahui departemen. Nah, di sini ada departemen sinematografi. Di sini merupakan satu dari 7 departemen penting yang dapat diproses dalam pembuatan suatu film ya. Ada 6 diantaranya. Ada departemen penyutradaraan, terus ada penulisan skenario, departemen produksi, artistik, dan suara dan editing. Sinematografi ini merupakan perpaduan seni dan teknologi gambar bergerak. Departemen sinematografi ini merupakan departemen di dalamnya adalah suatu pembuatan film yang bertanggung jawab langsung kepada proses perekaman gambar. Jadi bergerak baik dari segi seninya maupun tekniknya. Nah, di sini dikepalai oleh sinematografi atau pengarah fotografi. Namun perlu diketahui dalam proses pembuatan film ini seseorang sinematografi ini tidak bekerja sendirian. Terdapat ada beberapa jajaran di bawah sinematografernya yang siap untuk membantu dalam proses kinerjanya. Yang pertama, ada namanya asisten penata kamera. Lalu ada asisten penata kamera 2. Lalu ada grafer grip dan bis boy. Nah, secara tidak langsung kita perlu juga mengetahui tahapan pembuatan produksi film yang dimana ada 3 cakupan. Yang pertama, kita harus mengetahui pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Lalu kita melangkah kepada departemen artistik. Artistik ini merupakan suatu dalam industri film ini bertanggung jawab atas estetika visual dan desain keseluruhan dari proyek film. Ini melibatkan kolaborasi dengan sutradara dan departemen lainnya yang diciptakan untuk menampilkan visual yang berdukung naratif proyek. Dalam departemen estetik ini ada beberapa bagian diantaranya, yaitu yang pertama ada penataan artistik atau yang bertanggung jawab atas desain visual yang estetik keseluruhan proyek. Mereka ini mencakup dan merencanakan set, menentukan gaya produksi, dan juga berkolaborasi dengan tim artistik lainnya. Lalu ada kedua, asisten penataan artistik. Ini tugasnya untuk membantu riset secara dalam riset administrasi dan koordinasi logistik, serta berperan dalam pemeliharaan atau perubahan set dalam produksi film. Lalu ada set designer. Set designer ini bekerja dalam arahan penata artistik dalam industri film. Tugas utamanya yaitu merancang set baik itu eksterior maupun interior sesuai dengan visi artistik dan arahan penatanya. Nah, lanjut kepada set dress. Apa itu set dress? Yaitu individu yang bekerja di bawah arahan set designer. Ini penata artistik dalam produksi film. Ini tugas utamanya menentukan dan menata barang-barang di dalam set sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Lalu ada prop master atau kepala properti. Ini bertanggung jawab atas semua properti yang ada di produksi film atau video. Mereka ini mendata, mencari, dan mengelola props yang dapat dipindahkan seperti pisau, buku, telepon genggam, dan makanan sesuai dengan kebutuhan produksi film. Lalu ada runner boy. Di sini tugasnya yaitu mendadak dengan respon cepat serta pengadaan barang yang telah didata oleh
prop master atau set designer. Lalu ada tata rias. Di sini penata rias adalah seorang yang merias wajah, karakter tokoh agar sesuai dengan naskahnya. Lalu ada penata rias ini harus mampu memberikan efek karakter seperti kesesuaian umur, kemiripan wajah, dan film bergenre biografi. Nah, itulah departemen artistik, di mana di situ mencakup kesuksesan dalam menata ruang proyek produksi film. Lalu ada praproduksi ya kawan-kawan. Di sini merupakan tahapan perencanaan produksi film yang akan diproduksi. Selain itu rancangan anggaran juga sudah diselesaikan dan departemen kru yang bersangkutan mulai mencari dana demi pembuatan film. Para pemeran dan pelaku dalam film telah dipilih melalui proses seleksi. Nah, inilah yang proses yang harus dilakukan dalam tahapan produksi, terdiri dari pemilihan ide cerita atau penulisan skenario, ada breakdown budget, ada pemilihan kru, terus ada breakdown skenario, ada produksi meeting, kreatif meeting, hunting lokasi, survei lokasi, hunting properti, dan casting talent. Lalu kita ke tahap produksinya. Produksi ini merupakan kegiatan praproduksi serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan prestasi selain dilaksanakannya. Maka tahapan selanjutnya adalah melangkah kepada pengambilan gambar dengan take shoot atau syuting. Di sini disesuaikan dengan jadwal syuting yang telah dibuat. Nah, seluruh kru film, para pemeran sebisa mungkin harus bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan agar proses pembuatan film selesai tepat waktu. Nah, proses yang dilakukannya yaitu terdiri dari reading pemainnya, set lokasi, set alat, ada wardrobe dan make up, lalu ada proses pengambilan filmnya. Nah, melangkah selanjutnya kita kepada pasca produksi, di mana ini kegiatan selanjutnya dalam pembuatan film, yaitu biasa kita ketahui adalah pasca produksi ini, tahapan ini, yaitu di mana digabungkannya dari hasil rekaman kepada hasil rekaman suara. Nah, penggabungan tersebut disesuaikan dengan naskah sehingga dapat menjadi satu kesatuan karya audio visual yang mampu menceritakan kepada para penikmat film. Nah, aspek yang terpenting yaitu ada editing offline. Ini merupakan tahapan penyutingan kasar, di mana setiap adegan sudah disesuaikan dengan urutan pada naskahnya. Lalu ada editing online. Setelah melalui tahapan picture, locate ya, maka lanjut kepada pengerjaan tahapan editing online. Pada kegiatan ini, susunan adegan yang sudah dikunci, ditambahkan efek suara, musik, scoring atau musik latar belakang, serta efek visual lainnya seperti coloring, animation, serta special effect. Nah, seperti itulah rangkaian untuk kita dalam pembuatan produksi film. Jadi perlu dilalui step by stepnya agar kesuksesan film pembuatan ini tercapai dan juga pencernaan terhadap sang penonton pun tergambarkan dan terkena dalam penonton seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.